5 menit pun tak. Ada orang yang hidup seperti hewan, melupakan akan Tuhan sama sekali. Seakan-akan 1440 itu tidak cukup untuk dia. 1440 menit. Tiap menit ada maksud Tuhan. Dan tiap menit Anda boleh celaka. Tiap menit Anda boleh dapat untung. Tiap menit Anda boleh, Tuhan terima kasih Tuhan. Tiap kali kita kerja, apapun kita kerjakan, apapun kita makan, apapun kita minum, apapun yang kita perbuat, harus kita kerjakan untuk apa? 1 Korintus 10 ayat 31. Saya lihat Fred cepat sekali baca ayat, buka ayat 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Apapun kita buat, apapun, apa kita jalan-jalan, apa kita nonton TV, apa kita kerja, apa kita menyanyi, atau kita minum, apa kita isap, apa-apa, kita harus percaya. 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Corinthians 10 verse 31. Ini orang yang penata layan atas tubuh. Apapun yang kita kerjakan. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Do it all in the glory or the glory of the Lord. Semua kerjakan di kemuliaan Tuhan. Kalau saya nonton TV 3 jam satu hari, di antara 1440 menit saya nonton TV 3 jam, 3 kali 60, 180 menit saya bisa nonton TV. Atau kalau saya telepon pada istri saya 1 jam satu hari, 60 menit saya berikan untuk istri saya, lalu 0 menit untuk Tuhan. Kalau saya telepon sama istri saya, memang saya suka telepon, lalu tapi tidak seimbang. Kadang saya sadar, aduh, saya sudah pakai $16 untuk 1 kartu. 16. Tiap minggu saya habis 10 hari habis 2 kartu, $32 10 hari untuk istri saya. Saya pikir-pikir berapa dolar, berapa banyak menit yang saya berikan untuk Tuhan dalam 1 hari. Kadang-kadang tidak seimbang. Itulah sebabnya dia bilang, pergunakanlah waktumu searif mungkin. Karena tiap-tiap hari kita mendapatkan kekayaan waktu sama. Lihat pendeta Nous, dia dapat 1440 menit. Dan Nyonya Sobeda dapat 1440. Saya dapat 1 hari 1440. Kenapa beda? Kenapa murid-murid beda? Ada yang jadi guru, ada yang tidak jadi apa. Ada yang jadi petani yang makmur, ada yang jadi ketua, ada yang juga jadi kepala desa, ada yang hanya jadi ketua RW, ada yang hanya jadi. Kenapa? Perbedaannya ialah menggunakan waktu belajar betul-betul belajar. Ada yang sekolah, waktu sudah dekat-dekat tamat pondok, aduh, karena saya pakai waktu untuk belajar. Ya Diana, bagaimana Diana mau lulus CNA kalau sekiranya dia tidak terdorong? Dia lihat, kalau kerja CNA tidak gampang lay off, kerja CNA boleh ini dan gaji pendapatan lebih. Untuk apa saya kerja di pabrik? Padahal saya ada kesempatan, saya punya bahasa Inggris cukup. Kenapa saya terima $8? Kenapa saya terima $7 di pabrik bunga di sana? Padahal saya berpotensi untuk terima $12. Kalau ada pengetahuan bahasa Inggris. Tapi orang lain merasa bahagia. Orang lain, ya, sudah untung saya dapat kerjaan. Tapi dia bijaksana. Sesuaikan dengan kesanggupan. Menurut talenta masing-masing. Talenta satu orang sanggup untuk ambil talenta itu, manfaatkan talenta itu. Tuhan mau supaya kita gunakan waktu sebaik-baik. Jangan boroskan waktu untuk yang sia-sia. Karena kita punya umur, menurut kitab suci, coba kita baca Mazmur 89 ayat 48. Saya punya teman-teman di Indonesia, yang teman-teman yang sekolah sama-sama dengan saya, yang SD sama-sama dengan saya, hampir semua sudah mati. Kami ada 38 orang kelas 4 SD dulu, tinggal 3 orangnya ada yang satu kelas. Mazmur 89 ayat 48.
Apa dibilang itu? Ayat 48. 89. 48. Siapakah orang yang hidup dan yang 48. tidak? Ingatlah apa umur hidup itu. Ingat apa umur hidup. Kau bukan kekal selama saya ingat saya menurut kitab suci ya. Siapakah orang yang hidup dan tidak akan mengalami apa? Siapa yang orang hidup tidak akan mengalami maut? Semua kita akan mengalami maut. Dan tidak dijamin masih 50 tahun, tidak dijamin. Kapan saja, selangkah saja jaraknya kita dengan maut. Oleh karena itu, gunakan itu. Tidak ingatlah apa umur hidup itu. Betapa sia-sia kuciptakan semua anak manusia. Apabila orang tidak tahu pakai waktu, sia-sia hidupnya. Apabila orang tidak tahu menggunakan waktu secara arif, yang punya hidup dikatakan oleh kitab suci sia-sia. Kalau kita pakai waktu dengan arif, seimbang untuk Tuhan, untuk saya, untuk istri, untuk suami, untuk gereja, seimbang. Kalau kita ambil waktu seimbang, Tuhan bilang, bagus kamu. Tidak sia-sia saya ciptakan engkau. Tapi kalau kita tidak seimbang waktu menggunakan, kita pun, kalau umpamanya orang terlalu banyak tidur, menurut kitab suci, ada waktunya orang tidur, ada waktunya orang kerja. Coba perhatikan, ada orang yang dia sudah capek sekali, tidurnya sedang. Dan orang yang tidak lelah, susah tidur. Ada juga orang yang lelah, karena terlalu lelah, tidak bisa tidur. Orang terlalu lelah. Kalau hertok, barangkali gampang tidur. Tapi orang yang kebanyakan tidur, dia berdosa. Apa sebab? Tuhan Allah berikan dia waktu 1440 menit, lalu 1000 menit dia pakai untuk tidur. Aduh, Tuhan, dia keterlaluan. Ada juga orang yang sebaliknya. Dari 1440 menit itu 1000 menit untuk kerja. Hanya 440 menit untuk makan, untuk ini, untuk ini. Itu juga dosa. Tidak seimbang. Jangan kita gunakan waktu tidur untuk kerja. Kalau Grace dia pikir-pikir, saya tidak terlalu capek CNA, jadi dia ambil overtime. Nah, overtime. Tapi toh dia perlu dia. Kenapa kalau saya mau berbakti kepada Tuhan, saya usahakan sedapatnya supaya pada waktu kita ditanya, bagaimana, kenapa kita bisa kerja hari Sabat? Mereka yang kerja untuk amal, yang CNA memang di California dan di mana-mana tidak digugat-gugat kalau mereka kerja. Tapi jangan lupa, ada juga yang kita bisa bikin supaya kita punya jam kebaktian. Tuhan buka jalan. The Lord can open up ways for you, for CNA, for the nurses yang memang rindu muliakan Tuhan. Apapun yang saudara buat, perbuatlah untuk for the glory of the Lord. Dan Tuhan membaca hati kita. Ada juga orang ambil CNA supaya jangan pendeta tegur-tegur kalau kita kerja. Tuhan Allah tidak berkata. Kita beragama untuk siapa? Tuhan. And the Lord reads our heart. Kalau motif kita ambil CNA supaya kita tidak ditegur-tegur kalau kita kerja hari Sabat, maka motif itu tidak membawa berkat dan tidak membawa kesehatan. Kita mesti nilai apa Tuhan bilang. Cari-cari kesempatan bagaimana supaya saya kalau ditawarkan untuk overtime, kita akan merasakan berkat Tuhan. Karena penurutan yang berasal daripada pertobatan. Orang yang menurut oleh karena berobat, dia suka sekali berbakti. Cari-cari kesempatan. Dan orang yang memang sudah jatuh cinta dengan Tuhan, dia suka sekali memberi. Coba kita lihat Raja Daud. Raja Daud, dia bilang, kalau diambil waktu, kalau boleh dia tinggal saja di gereja. Raja Daud bilang, dia senang sekali dia hanya jaga-jaga gerbang gereja. Dia senang sekali dia hanya sapu-sapu gereja. Tuhan itu, Raja Daud bilang, dia rindu sekali sesering mungkin pergi kebaktian.
Ada orang yang mencari-cari alasan supaya sesering mungkin tidak masuk gereja. Tapi Tuhan berkati. Orang bisa berubah. Oleh karena ayat-ayat, oleh karena rajin dengar khotbah, maka dia berubah. Dan saya dulu, waktu saya masih di gereja Protestan, aduh saya memang senang sekali kalau bisa berbakti. Belum buka gereja hari Minggu, saya sudah ada. Memang suka sekali berbakti. Serta masuk Advent, oh bukan main. Lebih lagi rindu masuk gereja. Dan Raja Daud bilang, kalau boleh Tuhan kasih lebih banyak waktu untuk saya bergereja. Masuk gereja, rindu. Begitu juga kalau dia lihat, ya ada uang. Raja Daud, kalau dia dapat uang, coba dengar apa. Kalau Raja Daud, oh dia dapat uang. Saya mau uang, saya tidak habis. Dia bukan bilang, aduh Tuhan, saya ini memang karena saya jenderal, karena saya raja, jadi saya punya pendapatan. Apa begitu Daud? Kalau dia lihat uang, maka dia teringat, dari siapa saya dapat tenaga untuk dapat uang ini? Ulangan 8 ayat 18 mengatakan, selalu kamu harus ingat bahwa akulah yang memberikan kekuatan kepadamu untuk memperoleh harta. Kalau orang kafir, tuh, saya punya semua ini. Saya terima paycheck 1 minggu, saya punya semua ini. Saya punya. Kalau Raja Daud, coba dengar. Raja Daud waktu dia terima apa-apa, coba kita baca Mazmur 100, ulang lagi 116 ayat 12. Raja Daud, dia punya jiwa. Tiap kali dapat uang, dapat harta, dapat domba, dapat kambing, dapat lembu, dapat emas, dapat perak. Mazmur 116 ayat 12. Begini Raja Daud dia pikir-pikir, selalu pikir-pikir. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepada. Dia terima paycheck itu. Aduh, satu orang dapat $80 satu hari. Kalau dia CNA dia itu $120 satu hari. Dia tidak bilang begini, duh, kamu main, saya mau kirim untuk saya punya cucu saya kekasih ini dari 100 miliar. Yang mula-mula timbul sini, cucu yang kekasih. Si opa yang di sana dia lupa, dia ingat cucu, si Cece, dia punya grandson, dia punya daughter, dia punya istri. Dia ini $120 ini. Oh, mau kirim saya punya istri di Palu, begini. Ingat tuh cucu lebih dulu, baru ingat tuh opa yang di sana. Ada opa di sana. Dan selalu dia pikir, kalau saya setia memberikan perpuluhan, kalau saya selalu berikan perpuluhan pada Tuhan, jadilah saya miskin. Ada orang yang merasa bahwa memberi kepada Tuhan mempermiskin. Itulah sebabnya pikir memberikan perpuluhan. Apa sebab? Kalau saya selalu berikan kepada Tuhan, mana lagi sisa buat saya? Padahal siapa yang memberikan 10/10? Yang memberikan 10/10 itu ialah Tuhan. Ingatlah selalu bahwa aku yang memberikan kamu kekuatan untuk mendapatkan harta. Jangan lupa, saya pernah ketemu orang Cina kaya raya di Makassar. Saya lawat dia. Dia bilang begini, saya tidak perlu agama. I don't need the Lord. Saya tidak perlu agama. Pendeta, saya tidak perlu agama. Kalau saya sakit, ada uang bayar dokter. Ada uang beli obat. Dan kalau saya mau senang-senang, rasa diberkati, saya pergi ke Malino. Saya berhappy-happy dengan istri, berhappy-happy dengan teman. Kalau saya suka, saya ada bagi. Lalu kemudian pada akhirnya, waktu dia mau menyerahkan diri pada Tuhan, dia bilang, sia-sia semua. Seluruh saya punya harta, ya, tidak membawa kebahagiaan. Lalu kemudian dia sadar, saya kembalikan itu pada Tuhan. Saudara tahu tuh, Melinda Gates, dia adalah nyonya yang terkaya di dunia. Terkaya di dunia. Lalu dia coba tadinya dia coba segala daya, mau menyenangkan hati dengan plesir-plesir. Tapi apa jadinya? Jadi dia bilang, bodoh semuanya ini. Pada akhirnya dia sadar. Dan sekarang dia menyumbang, dia punya pendapatan, dia sumbangkan kemana-mana di Afrika. Dan sekarang ini berkisar di $45 miliar dia sudah sumbangkan.
Tapi bukan saja jumlahnya, dia perhatikan bahwa kebahagiaan bukan datang daripada uang, melainkan diberikan untuk pekerjaan Tuhan. Dia merasa, saudara-saudara, begitu banyak orang yang diberkati Tuhan oleh karena dia sadar, saya dapat ini dari Tuhan. Maka dalam Kisah Rasul dikatakan lebih sedap memberi daripada apa? Menerima. Kalau kemudian pada waktu dia terima, dia jadi saluran. Dia terima di sini, dia berikan di sana. Seperti Laut Meron. Laut Meron dia terima air gini, dia terima air gini 1000 kubik dan keluar sana 1000 kubik. Tapi laut mati, saudara lihat laut mati. Laut mati, dia terima. Akhirnya apa? Dia tidak ada yang keluarkan. Jadilah itu laut mati. Ada orang jadi anggota mati. Karena akhirnya terima berkat Tuhan. Berkat Tuhan pada akhirnya jadi mati jiwanya. Apa yang kita berikan pada Tuhan dengan takaran Lukas 6 ayat 38. Kalau kita memberi sama Tuhan, jangan begini. Seperti pakai liter jengki di Manado. Liter jengki di Manado, dia ukur beras. Dia pakai ini beras, dia taruh beras, kemudian dia ambil lagi, ada lagi dia punya buat sorong-sorong beras itu yang legok ke dalam. Satu kali taruh ini berlembah. Sayang sekali. Tetapi kalau itu raja, kalau orang takar beras di sana, orang itu raja itu dia bumbung, dia tekan lagi, goyang lagi gini. Lukas 6 ayat 38. Begitu kalau memberi pada Tuhan, jangan diperes-peres sampai dia berlegok dan berlembah. Lukas 6 ayat 38. Berilah. Ya. Berilah dan kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam jubahmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi kalau kita kikir pada Tuhan, Tuhan juga kikir pada kita. Kalau kita dermawan sama Tuhan, akan berikan pada kita kedermawanannya sesuai dengan kita punya kesenangan. Kita memberi pada, tidak pernah orang jadi miskin oleh karena memberi pada Tuhan. Nyonya White katakan, orang jatuh miskin oleh karena kikir kepada Tuhan. Tapi orang memberi pada Tuhan, takarannya kembali pada kita. Kita akan terima lebih banyak berkat daripada yang kita berikan. Satu kali ada seorang penjual susu. Penjual susu ini dia tukar dengan tepung. Oh ya, kamu tetangga saya. Nanti kalau saya dapat susu 50 liter susu satu bulan ini, 60 liter satu bulan ini, balas dengan 60 liter tepung. Satu kali datanglah si yang menjual tepung ini, dia bilang, kenapa saya dapat tepung sedikit, nggak sampai 60 liter. Dia takar ulang. Oh ini satu hari punya takar. Oh tidak cocok ini. Dia datang kepada tukang jual susu. Penjual susu, kamu tidak jujur. Kenapa? Saya takar susu yang kau berikan tadi pagi, saya takar ulang di rumah. Memang saya sudah curiga banyak kasih. Kenapa ini tepung tidak cukup ini? Lalu dia tergoda untuk dia takar ulang. Dia takar ulang tepung. Bukan 3 liter. Ya, bukan 3 liter. Aduh, hanya 2,5 liter ini. Nah, dia datang. Wah, kamu tidak jujur sama saya. Masa tetangga kalau tidak jujur? Kenapa? Bukan 3 liter susu yang kamu berikan kepada saya. Bukan 3 liter tuh tepung yang kamu berikan pada saya. Bukan. Hanya 2,7. Oh tidak. Saya jujur sekali. Saya pakai kau punya liter. Oh, ketahuan bahwa dia punya liter jengki. Jadi dapat kemarin tepung juga jengki. Karena apa? Dia pakai liternya yang jengki. Jadi apabila kita pakai liter jengki kepada Tuhan, jengki juga kembali. Tapi coba uji orang-orang yang sudah dengan jujur, dengan setia mengembalikan pada Tuhan.
Saya mau undang, nah orang jatuh miskin oleh karena dermawan pada Tuhan. Melainkan Nyonya White katakan, orang jatuh miskin sebaliknya oleh karena kikir pada Tuhan. Dan Tuhan bilang, Maleakhi pasal 3, uji akan aku. Kalau saya tidak akan buka pintu langit dan mencurahkan berkat yang manusia tidak bisa berikan. Uji sama Tuhan. Pemain Tommy, Ida, Tuhan bilang, saya suka supaya dibaca itu. Karena Tommy dengan ini barangkali belum pernah dengar. Maleakhi pasal 3 ayat 8 sampai 11. Kalau saya tidak akan buka pintu langit dan mencurahkan berkat yang manusia tidak bisa berikan. Jangan kita tidak percaya pada janji Tuhan. Karena Rom 4 ayat 21, Tuhan sanggup menggenapi yang Dia berjanji. Dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Jadi orang boleh menipu akan Tuhan melalui apa? Persembahan. Bagaimana orang menipu dengan perpuluhan? Dia tidak berikan 1/10, mungkin dia berikan 1/20. Lalu dia namakan perpuluhan. 1/10 itu 1/10. Dan persembahan sesuai kesanggupan, dengan rela hati. Berapa yang saya mau berikan? Tuhan tidak berikan berapa, melainkan Tuhan hanya berikan sesuai kerelaan hatimu. Teruskan. Ayat berikut. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa. Ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Uji akan aku. Semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Saudara tahu yang sudah uji Maleakhi ini, Maleakhi 3 ayat 8 sampai 15 juta. Dan semua boleh bilang bukan main, Tuhan menggenapi. Dalam 2 Tawarikh pasal 8 katakan ayat 51 kata, tidak ada satu janji yang Tuhan tidak genapi. Rom 4 ayat 21, Tuhan sanggup menggenapi. Baca ulang Rom, Aswin boleh baca Rom 4 ayat 21. Tuhan sanggup menggenapi janjinya. Tidak pernah Tuhan bohong. Dan firman Allah itu tidak bisa dibatalkan. Tuhan tidak pernah bohong. Ibrani pasal 6 ayat 18. Tuhan tidak pernah bohong. Kalau dia bilang dia berkati, kalau dia membuka pintu langit, dia buka pintu langit. Roma 4 ayat 21. Roma 4 ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Nah, kalau saudara tidak yakin, tidak akan digenapi. Dengan penuh keyakinan Allah sanggup menggenapi apa yang Dia janji. He is able to fulfill what He has promised. Dan tidak ada satu yang tidak digenapi dari semua janji-janji. Dan saudara-saudara boleh saksikan. Waktu saya mengadakan penata layanan di Sario, kota ini, lalu ada satu orang, saudara Maramis namanya. Saudara Maramis dengan keluarga, dia ikut penata layanan, dan keluarga Maramis ini dapat satu pencobaan. Aduh, bagaimana ini mau bayar uang sekolah anak, dan tinggal perpuluhan yang ada. Uang sekolah anak, nah dia mau turut ujian. Kalau saya tidak bayar uang sekolah anak ini, maka dia akan tidak bisa turut ujian. Kalau dia tergoda, dia bilang, "Duh, begini, pinjam dulu." Dia pinjam dulu tuh. Dia mau pinjam dulu tuh perpuluhan untuk bayar uang sekolah anak. Tapi istrinya bilang, "Oh, jangan lupa, kita sudah sendirikan itu untuk Tuhan. Waktu terima gaji kita berdua, kita sudah sendirikan untuk Tuhan. Dan kita ikut janji Tuhan. Tuhan tidak. Tuhan akan buka jalan." Tapi itu anak dia bilang, "Mami, papi, saya tidak boleh turut ujian. Tolong." Mari kita minta doa. Mereka minta doa. Pagi-pagi sekali, sesudah mereka minta doa malam, pagi-pagi sekali, ada orang ketok pintu. Tante, Om. Oh, boleh kata papi datang sebentar? Kenapa? Papi ada mau bawa uang.
Oh ya boleh. Datanglah si papi ini, datanglah dia bilang begini. Sudah lupa waktu zaman permesta. Kamu sudah lupa waktu zaman permesta. Saya sangat perlu uang. Lalu kamu ada kasih sama saya begini banyak. Dan sekarang saya kasih bunga. Dan 4 kali ganda. Dan ini. Mereka menangis. Suami istri menangis. Apa suami? Sungguh Tuhan itu hidup. Dia sanggup menggenapi janjinya kepada orang yang setia kepadanya. Dia berikan. Dan lebih daripada untuk uang ujian. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hampir mereka mau pakai untuk bayar uang sekolah supaya bisa ujian. Berharap pada Tuhan. Tuhan sudah nyatakan, kalau saudara baca ada satu buku, it happens over and over again. Satu buku. Dan beribu-ribu orang Advent yang memberikan kesaksian. Bagaimana Tuhan itu tidak buta. Tuhan tidak tulis. Dia janji. Dia mau berkati semua orang. Dan coba saudara lihat. Saya percaya bahwa saudara-saudara mendapatkan pelajaran hari ini. Bukan untuk bikin miskin saudara-saudara. Melainkan membuka jalan. Karena apabila kita tidak setia perpuluhan dan persembahan pada Tuhan, kita seperti menggali sumur bocor. Yeremia katakan, seperti menggali sumur bocor. Makin lama, makin banyak kita curah di sumur bocor. Habis. Ada orang yang tidak pernah kecukupan. Selalu habis-habis. Selalu berhutang. Selalu ini. Apa sebab? Mungkin dia mesti jauh. Apabila dia ada ikut, ini dia percaya. Dia yakin seperti Rom 4 ayat 21. Aku penuh keyakinan bahwa Tuhan sanggup. Karena Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, tanpa iman tidak mungkin berkenan. Perjalanan agama kita perjalanan iman. Tutup mata, perjalanan pimpinan. Begitu kita punya uang, begitu kita punya pendidikan, begitu kita segala talenta kita. Kalau kita percaya, Tuhan perkembangkan. Tuhan perkembangkan talenta. Kalau Tuhan pakai kita, dia kembangkan. Dia suruh kita bawa, dia sanggupkan untuk bawa. Kiranya Tuhan menolong. Tidak menolong